Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogo Pratama. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang STP atau Spanning Tree Protocol. Nah, di pembahasan pertama yaitu ada apa itu STP. Apa itu STP? STP adalah protokol jaringan switch yang dipakai untuk mencegah looping atau perputaran data kalau ada jalur ganda atau redundant link antar switch. Nah, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu ada konsep STP. STP atau Spanning Tree Protocol merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping atau perputaran data ketika menggunakan topologi redundant switch. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, di sini ada contoh konsep STP ya. Nah, di sini ada switch 1 dan switch 2 dan PCA, PCB. Nah, switch 1 dan switch 2 itu terhubung menggunakan kabel FA0/1. Nah, sedangkan yang di bawah FA0/2 adalah kabel cadangan. Nah, jika kabel FA0/1 tidak terhubung lagi dengan switch 1 dan switch 2, maka switch 1 dan switch 2 menggunakan kabel FA0/2 atau kabel cadangan. Nah, ketika FA0/1 menggunakan kabel ke switch 1 dan switch 2, maka akan terjadi looping atau perputaran data. Nah, fungsinya STP itu adalah untuk mengatasi looping atau perputaran data. 2000 years later. Nah, di pembahasan selanjutnya yaitu ada topologi 3 switch. Nah, kita masuk ke Cisco-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 switch. Nah, pertama-tama kita ke option terlebih dahulu ya. Lalu ke preference. Nah, di sini ada show link light. Kita matikan. Nah, bisa dilihat lampu-lampu yang hijau tadi sudah menghilang ya. Nah, sebenarnya topologi yang ini itu terjadi perputaran data atau looping. Nah, agar tidak terjadi perputaran data atau looping, kita akan menggunakan STP. 2000 years later. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada teori menentukan docking port. Nah, di sini ada contohnya, itu ada switch A, switch B, dan switch C. Nah, switch port itu memiliki priority, yaitu prioritinya 32, 6, 7, 8. Nah, switch A itu, switch B, switch C itu memiliki root break atau MAC address terkecil. Nah, seperti contoh yang switch A itu 10, B 11, dan C itu 13. Nah, lalu kita bandingkan. Nah, yang switch A itu adalah root port atau bisa disebut juga dengan port tercepat menuju root break. Nah, sedangkan switch B itu adalah designated port atau port aktif yang mengarah ke jaringan. Nah, sedangkan switch C itu
dinamakan sebagai alternate port atau port yang diblokir. Two thousand years later. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu praktek menentukan looking port. Nah, kita masuk ke switchnya. Nah, lalu kita masuk ke switch. Oke, exit dulu. Nah, lalu ketikkan enable, lalu show press pilihan 1. Lalu kita copy di bagian sini. Lalu kita tempel. Nah, lakukan hal yang sama kepada switch 2 dan switch 3. Nah, kita copy. Lalu kita tempel. Nah, selanjutnya switch 3. Enable show pilihan 1. Lalu kita copy lagi. Oke, kita tempel. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan. Nah, switch 1 itu 0030, lalu switch 3 itu 0060. Nah, yang switch 1 itu 0. Kita lihat. Nah, bisa dilihat 0 itu paling kecil ya, atau bisa disebut juga dengan root byte atau MAC address terkecil. Nah, lalu kita kasih nama. Root byte. Nah, selanjutnya kita bandingkan switch 2 dan switch 3. Nah, switch 2 itu F, sedangkan switch 3 itu 5. Nah, bisa dilihat F itu lebih besar dibandingkan 5. Nah, itu berarti switch 2 itu alternate port atau port yang diblokir. Nah, sedangkan switch 3 itu designated port. Oke, selanjutnya kita coba nyalakan. Oke, maaf, kita geser dulu ininya. Nah, kita ke option preference, lalu aktifkan yang show link light. Nah,
bisa dilihat ya, yang switch 2 itu alternate port. Nah ini merah ya, atau bisa disebut juga dengan port yang diblokir. 2,000 years later. Nah, di pembahasan selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang COS. Nah, di sini ada 10 MB yaitu 100 MB yaitu 19, dan 1 GB itu ada 9. Nah, COS adalah nilai yang menentukan jalur terbaik untuk menuju root break. Nah, lalu kita ke sys 2. Exit dulu, lalu ketikkan enable dan show spanning tree, lalu enter. Oke, nah pada kesalahan show spanning strip ya, oke, strip dengan spasi tree. Nah, bisa dilihat ya, sini saya menggunakan COS 19. 2,000 years later. Nah, selanjutnya kita akan membahas manipulasi bandwidth. Kita ke Cisco-nya, kita ke switch 3. Nah, bisa dilihat ya, COS-nya itu asalnya COS 19. Kita akan ganti ke COS 100. Ketikkan int fa 0/2, lalu spanning COS 100, lalu speed tanda tanya 10. Nah, selanjutnya kita lihat do show spanning strip tree. Oke, kita ketikkan int fa 0/1, lalu spanning COS 100. Nah, kita exit. Lalu int fa 0/1, speed tanda tanya 10. Nah, selanjutnya kita lihat do show spanning strip tree. Nah, bisa dilihat ya, sekarang COS-nya berubah menjadi COS 100. Nah, yang tadinya asalnya COS 19 sekarang jadi 100. 2,000 years later. Nah, selanjutnya kita akan membahas manipulasi root break. Kita masuk ke sisanya. Nah, lalu masuk ke switch 2. Kita exit dulu.
tekan enable, T, lalu ketikkan spanning tree pilan 1 priority lalu tanda tanya, nah di sini ada 0 sampai 6144 0. Nah, selanjutnya kita ketikkan 18654, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat sini ada banyak, ada 4096 8192. Nah, lalu kita akan ke yang ini, kita copy saja, lalu paste. Nah, lalu kita enter. Nah, sudah. Lalu kita lihat. Nah, bisa lihat ya, si alternate portnya itu pindah ke FA02 ya. Nah, lalu kita akan balikan lagi. Caranya menggunakan yang default, yang ini kita copy lagi, lalu paste, kita enter. Lalu kita lihat lagi. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah berpindah lagi ke sini. Nah, kita sudah menyelesaikan manipulasi root break itu. 2000 years later. Nah, di pembahasan selanjutnya itu ada pengertian PPSTP. Kita ke Cisco-nya. Nah, PPSTP itu atau Perpilihan Spanning Tree Protocol adalah protokol yang membuat satu spanning tree untuk setiap pilan. Fungsinya untuk mencegah looping atau perputaran data pada jaringan switch, untuk mengatur jalur terbaik setiap pilan. Contohnya, pilan 10 bisa menggunakan switch A sebagai root, sedangkan pilan 20 menggunakan switch B sebagai root. Singkatnya, PPSTP itu STP yang bekerja secara terpisah untuk setiap pilan. Oke, kita ke switch 1. Enable, connect. Nah, pertama-tama kita akan men-trunking terlebih dahulu. Int 0/1 sampai 2. Enter. Oke, salah ya. Int RA FA 0/1/2 switch mode trunking. Nah, jika sudah, kita exit. Lalu kita akan membuat pilan. Ketikkan pilan 2. Nah, kenapa pilan 2? Karena pilan 1 adalah default. Kita exit. Lalu pilan 3. Nah, kita lakukan hal yang sama pada switch 2 dan switch 3.
mebel, FA 0/1 switch mode trunking. Oke, kita buat pilan 2, pilan 3. Oke, yang sebelah sini RAFA 0/1 select 2 switch mode trunking. Kita exit buat pilan 2, pilan 3. 2,000 years later. Nah, di pembahasan selanjutnya yaitu ada manipulasi root PP STP. Kita ke siswanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 4 PC. Yang hijau itu pilan 2 dan yang oranye itu pilan 3. Nah, jadi jika si pilan 2 akan mengirim ke pilan 2 itu lewat jalur yang atas, maaf salah ya, lewat jalur yang bawah. Nah, lewat sini. Sedangkan yang pilan 3 itu lewat atas. Nah, jalur yang atas ini. Oke, kita lanjut ke switch 2. Kita akan mengubah si alternate port ini menjadi root break. Kita masuk ke switch 2. Enable C. Lalu kita masukkan spanning strip 3 pilan 2 priority lalu enter. Lalu kita masukkan 25 34 7, lalu enter. Oke, ada yang salah ya, harusnya pilan 2, lalu enter. Nah, lalu kita ambil yang sebelah sini, yang 20480, kita paste. Oke, kita copy, lalu kita ketikkan spanning tree pilan 2 priority, lalu masukkan yang tadi, lalu enter. Oke, jika sudah, kita akan cek do sh spanning tree, lalu enter. Nah, bisa kita lihat di sini ada tulisan this is break is the root. Nah, yang artinya si alternate port itu sudah menjadi root break. 2,000 years later. Nah, di pembahasan selanjutnya yaitu ada pengujian ping pilan berbeda jalur. Oke, kita ke Cisco-nya. Nah, jadi kita akan mengirim paket dari pilan 3 ke pilan 3 seberang
yaitu menggunakan jalur yang bawah yang lurus, sedangkan jalur pilihan yang dua yang hijau ini ke pilihan ujung ini lewat atas. Nah, langsung aja kita coba. Nah, bisa dilihat ya, paketnya itu lurus lewat ke sini lewat jalur bawah, sedangkan pilihan 2 itu lewat atas. Nah, lewat atas ya. Oke, berarti sudah berhasil ya. 2,000 years later. Nah, di pembahasan selanjutnya yaitu ada STP 2 switch. Nah, pada topologi STP 2 switch ini kita tidak perlu ribet-ribet lagi untuk mencari MAC address-nya. Nah, yang merah ini itu alternate port. Kita coba cek sini. To show spanning. Nah, bisa dilihat this bridge is the root, yang artinya root bridge-nya itu ada di switch 5, sedangkan yang switch 4 itu adalah alternate port. 2,000 years later. Nah, di pembahasan selanjutnya yaitu ada manipulasi STP 2 switch. Kita semuanya. Nah, kita akan memindahkan si alternate port ini ke switch 5 FA01. Nah, lalu kita ketikkan spanning tree pilihan 1 root primary, lalu enter. Oke, maaf, ada kesalahan. Pilihan 1 primary. Lalu kita cek do show spanning. Nah, bisa dilihat sini ada tulisan this is bridge is the root. Lalu selanjutnya kita akan percepat. Nah, bisa dilihat ya, yang asalnya si alternate port ini di FA 0/2 jadi pindah ke FA 0/1. Kita cek do show spanning. Nah, di sini tidak ada tulisan this is bridge is the root, yang artinya switch 5 itu alternate port. 2,000 years later. Nah, di pembahasan terakhir yaitu ada STP port status. Nah, di sini ada learning yaitu berdurasi 15 detik dan listening itu 15 detik, sama forwarding itu artinya paket sudah siap dikirim. Nah, lalu kita masuk ke switch 4. Kita akan lihat, kita ketikkan do show spanning. Oke, kita akan coba copot dulu kabel portnya, kita sambungkan lagi, lalu kita ketikkan do show spanning. Nah, bisa dilihat sini statusnya itu is turning. Kita percepat lagi. Nah, kita cek lagi do show spanning. Nah, bisa dilihat sini statusnya sudah forwarding. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang spanning
Tree Protocol atau STP. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.